Lagi rame video CEO McDonald itu nikmatin makanannya sendiri. Tapi kayak nggak nikmatin. First of all, let's try to get this thing. I don't even know how to attack it. Got so much to it. Oh, there's also some crispy onions on here as well. I see those kind of coming out. All right, the moment of truth. Iya, dia gigit burgernya itu kayak gigit Krabby Patty-nya si Squidward, tau nggak lo, kayak tek gitu loh, kayak what? Padahal dia lagi marketing, padahal lagi promoin produk baru McD. Dan apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa internet ngeledekin McDonald banget hari ini? Ini blunder kah? Ini salah langkah kah? Dan apa yang bisa kita pelajari dari hal tersebut? McDonald's CEO awkward taste test sparks mocking online. His aura screams kale salad. Video of Chris Kempczinski trying new product, the Big Arc Burger, criticized for feeling forced and corporate. Jadi ini bukan gua doang, tapi internet ngeledekin video yang lagi rame, yaitu adalah video ini. Chris K here with, you've heard about it, here it is, the Big Arch. This is something that we have tested already. It's in Portugal, Germany, Canada. Dia adalah Chris K yang merupakan seorang CEO di McDonald di Amerika. Dia itu lagi ngepromosiin di sosial media tentang produk terbaru McDonald, yaitu Big Arch. Burger gitulah yang beda dari Big Mac. Lebih besar, lebih mahal, lebih banyak dagingnya, kata keju juga beda, dan tentu saja pasti lebih enak katanya. Sebuah produk baru yang diupayakan untuk nge-refresh gitu ya pikiran orang-orang tentang burger-burger di McD. Mungkin juga disesuaikan sama porsi-porsi orang Amerika. Big Mac masih kurang gede buat lu. McDonald bilang, gua kasih yang lebih gede, Big Arch. Dan untuk ngebuktiin seberapa enak ini dan seberapa worth it-nya ini, walaupun harganya lebih mahal, kalau nggak salah tuh Big Mac tuh $8 dan ini $12. CEO-nya sendiri makan siang dengan burgernya. Tapi kok makannya kayak... I love this product. It is so good. I'm going to do a tasting right now, but I'm going to eat this for my lunch, just so you know. So here we go. First, holy cow. God, that is a big burger. We've got a very unique kind of sesame poppy sort of bun. Yes, tentu saja lah dia mesti nunjukin kalau ini burger ukurannya gede, dagingnya banyak, lebih banyak isinya. Ya untuk ngepromoin dan ngebuat orang makin nge-hype dan pengen beli sama si Big Arch ini. Oh, there's also some crispy onions on here as well. I see those kind of coming out. All right, the moment of truth. That is so good. Disitulah momen dimana orang langsung kayak, what? Apa sih? Kok gitu makannya? Netizen tuh kayak ngeritik, ini kayak bukan orang makan burger dah. Kayak sehari-harinya nggak makan burger, atau burgernya tidak seenak itu. I never seen someone so desperately not want to eat something so bad in my life. Pretty sure he didn't even swallow it. Classic method of acting. He said dan gambar Squidward gigit Krabby Patty. Kira-kira seperti itulah kritikan netizen terhadap apa yang dilakuin sama CEO-nya McD. Lu makan burgernya beneran gak sih? Terus kalau kalian pesan itu ada kayak ada cut gitu, yang kayak belum kelar ngunyah, belum kelar nelen gitu. Ya wajar dong netizen jadi curiga gitu. Ini lu marketingin niat gak sih? Beneran ngejual produk gak sih? Lu CEO-nya loh. Masa makanan yang lagi lu promoin makannya kayak nggak nafsu gitu, kayak nggak bikin menggugah selera lah gitu. Oh, fun fact yang mau gue ingetin buat yang belum tahu, hampir di seluruh Eropa, Amerika, McDonald itu jualannya burger doang, nggak jual ayam. Tapi di Asia banyak yang jualan burger dan ayam, termasuk di sini. Oh ya, dan nggak ada saus. Lu ke Eropa makan McD siap-siap nggak dapat saus. Oh, di Jepang pun nggak ada saus. Jadi bayangin produk baru yang harganya mungkin jadi paling mahal $12, yang kalau dirupiahin itu kira-kira segini. Kalau harga di Indonesia gue nggak tahu berapa. Gue kayak udah lama sekali gue nggak makan McD ya. Berapa Big Mac ya? Lupa gue. Coba komen di bawah yang inget. Tapi ya kok cara ngiklaninnya kayak gitu. Pertanyaannya ngapain mesti dia sih? Kan bisa aja iklan gitu, pakai artis lah, pakai siapa lah, pakai iklan-iklan, lu tau lah. Yang kalau lagi makan tuh kayak nafsu gitu. Nah, menurut gua ini adalah korporat yang lagi terjebak sama social media marketing, tapi orangnya nggak proper atau strateginya nggak pas. Pertama, dia mau ngasih semacam konten yang lebih natural, yang nggak terlalu korporat, tapi posisi orangnya korporat banget, yaitu CEO. Gue paham betul kenapa McDonald masukin CEO-nya si Chris untuk jadi yang makan gitu, bukan artis, bukan influencer atau siapa gitu atau KOL, karena emang lagi ngetren banget dan terbukti berhasil untuk pakai the CEO branding, tau gak sih? Ini istilahnya banyak ya, ada yang bilang founder branding, ada yang bilangnya key person branding dan lain-lain. Tapi intinya adalah orang paling tinggi di perusahaan itu jadi the face-nya juga gitu. Contoh nyatanya Mark Zuckerberg dengan Facebook dan Metanya, Elon Musk, Tesla, X, terus siapa lagi? Bill Gates walaupun udah gak di Microsoft ya, Microsoft, Google, YouTube, dan memang terbukti berhasil. Instead of kalian kasih logo
McD doang atau logo apa doang gitu. Kenapa? Karena sederhananya ya human to human, lu ngeliat kayak ngobrol sama orang, bukan kayak ngobrol sama korporat. Secara psikologis juga manusia terbiasa untuk ngeliat muka orang daripada muka logo. Dan tentu aja sosial media yang lebih mengedepankan interaksi antar human, bukan antar logo dengan antar korporat. Sebentar, seperti biasa gue mau ngingetin, merch official Cleanson makin kesini makin tipis stoknya. Banyak banget jenisnya, banyak banget variannya. Buruan kalian cek, buruan sebelum size kalian pada hilang, pada habis, karena udah banyak yang hilang dan habis. Well, nggak hilang, dibeli orang. Gue senang banget kalau kalian bisa beli, itu benar-benar membuat kita happy dan mensupport kami semua lah. Cara belinya cek aja, link ada di deskripsi di bawah ya. Thank you semua yang udah support. Now back to the video. Walaupun emang ujung-ujungnya korporat dan logo, tapi poinnya adalah CEO branding ini emang berhasil, tapi nggak menjamin bakal berhasil di perusahaan lu, atau sesuai sama perusahaan atau sesuai sama tekniknya gitu. Dalam hal ini ya menurut gua si CEO-nya Chris K ini memang mungkin dia cocok jadi CEO, memang dia cocok untuk mengelola perusahaan, untuk memimpin perusahaan, untuk making decision, untuk rekrut ini, koalisi sama ini, atau ambil ini, atau efisiensi dan lain-lain. Mungkin dia adalah CEO yang tepat, tapi belum tentu dia jadi face yang tepat, alias muka yang tepat untuk muncul ke depan. Jadi gue bukan mau belain dia dalam artian produknya bagus apa, gue juga nggak tahu, gue belum pernah nyobain, gue udah lama banget nggak makan McD, apalagi ini produknya belum keluar di Indonesia kayaknya. Tapi poin dan edukasi yang pengen gue sampaikan adalah, gue udah lihat nih sekitar gue banyak banget brand-brand itu pengen kayak CEO-nya gitu maju ke depan. Ya kalau CEO lu emang sejago Elon Musk dan Mark Zuckerberg, itu pun juga Mark Zuckerberg itu melalui berbagai macam PR training ya. Kalau kalian tahu sebelum-sebelumnya dia sampai dapat ledekan alien karena kaku banget dan kurang banget. Sekarang dia mesti, kalau lu sadar nih muka dia dulu, nih sekarang style dia sampai didandanin dan segala macam. Itu prosesnya panjang sekali, nggak langsung tiba-tiba oh lu CEO ya udah lu yang ngomong gitu, enggak. Jadi sebenarnya terjadi adalah keliru. Mereka pakai teknik yang keliru di orang yang keliru. Tekniknya sesuai sama zaman, tapi posisi orangnya nggak sesuai, dan ini kan nggak wajib gitu. Harusnya pakai teknik lama aja, pilih brand ambassador dan lain-lain. Tapi di sini ya kurang. Hasilnya pun jadi orang-orang ragu, emang seenak itu. CEO-nya aja makan kayak kagak niat. Nah, kena kan McD. Dan dalam keadaan seperti ini, ada sebuah brand, ada sebuah produk yang dengan pintar cepat-cepat masuk, atau gue nggak tahu ini video lama apa enggak, merespon atau setidaknya dikait-kaitkan sama netizen terhadap video tersebut. Siapa lagi kalau bukan Burger King yang emang udah sering perang iklan sama McDonald. CEO-nya itu ke dapur, ambil burger jagoan mereka, Whopper, dan dimakan dengan WAP. Not bad, right? Only one thing missing, a napkin. Lihat itu, nggak terlalu korporat, obrolannya jelas, nggak bertele-tele, ada Whopper di dapur, dimakan sama dia, gigitannya gede, masih ada belepotan mulutnya untuk nunjukin seberapa lahapnya dia makan, dan dia nggak ngejelasin isi apa segala macam, dia cuma bilang, ini kurang satu nih, kayak seakan-akan bos lagi marahin dapur gitu. Kurangnya apa? Tisu. Selesai. 12 detik. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Di sini gue tidak mengendorse dan tidak menyuarakan ya untuk kalian beli atau gimana. Ini gue jadikan lahan edukasi untuk belajar tentang marketing, sosial media, branding, dan lain-lain. Nggak selamanya lu CEO, lu mesti tampil dari depan. Nggak selamanya lu CEO, lu mesti jago depan kamera atau cobain produk lu. Makanya ada metode namanya brand ambassador. Nah kayak gitu tuh brand ambassador sebenarnya tuh. Lu biar CEO-nya fokus ngurus perusahaan aja. Kalau emang nggak jago di depan kamera. Nggak semuanya mesti lu ikutin. Nggak semuanya mesti lu yain dari marketing yang kiri kanan. Kayak keren nih, ikutan nih segala macem. Ada kritik, ada tambahan, ada koreksi, ada contoh yang kayak gini juga dan kalian pengen gue bahas, komen di bawah. Atau mungkin lu pernah disuruh-suruh apa sama bos lu bilang cocok gak bang? Ya boleh, nanti gue komentarin di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka sama kayak ginian dan kalian mau support gue, lakuin ngasih simpel klik tombol subscribe dan tombol like. Komentar hari ini datang dari video gue yang Japan is turning footstep into electricity, dan datang dari Ilyas VL856. Males banget nama lu, ribet. Mas Eno nyesek ya? Rasanya nyesek ya. Ternyata mimpi itu terlalu nyata, terlalu perih untuk sadar bahwa itu bukanlah kenyataan. Kita semua ngerti kok Mas Eno. Gimana ini creepypasta apa anjir, gue baru tahu. Kalian mau baca lebih lengkap ya kalian cek videonya aja, dan kalau kalian komentar mau dibacain ya silakan komen di bawah. Dan ya sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue udah bering pamit undur diri, dan untuk kita semua stay clean and sound.